Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Alhamdulillah di Sabtu pagi yang cerah ini kita bisa bersama Mabruk Tur. Sebelumnya, yang belum kenal nih, mohon izin perkenalan. Nama saya Nada. Hari ini saya ditugaskan untuk menjadi MC pada majelis ilmu hari ini. Langsung saja kita mulai untuk acara yang pertama, yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Syakir. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Saudara Syakir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua pagi hari ini. Baik, kita langsung saja untuk memasuki acara inti, yaitu kajian bersama Bapak Ustadz Sunardi. Kepada Bapak Ustadz Sunardi untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan di yaumil qiyamah. Segala puji milik Allah, salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak dari semuanya yang ikut hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa bergabung di pagi hari ini. Sebagaimana biasa kita insya Allah selalu mengikuti acara kajian yang dilaksanakan oleh Mabruk Tur yang mudah-mudahan menjadi menambah wawasan kita tentang keagamaan dan nantinya kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukan hanya sebatas wawasan, namun ilmu yang mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Alhamdulillah pada hari ini banyak saudara-saudara kita yang gabung, ya, yang dari Jakarta, yang dari Lombok ini ya. Alhamdulillah turun Bu. Ini luar biasa semuanya mungkin yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini luar biasa turun semuanya. Oke, kajian kita hari ini masih kita berbicara tentang mungkin sebulan ini sekali lagi saya sampaikan kita akan berbicara tentang keluarga Ibrahim ya, belajar daripada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena bulan Dzulhijjah, bulan haji itu tidak pernah terlepas daripada kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Baik orang yang berangkat haji ataupun orang yang tidak berangkat haji itu tidak terlepas daripada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemarin sudah saya sampaikan satu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau ada orang yang paling banyak berdoa ya. Kemudian beliau juga adalah orang yang di dalam doanya meminta supaya beliau selalu bergabung dengan orang-orang saleh. Beliau nabi nabi yang cerdas. Beliau ini namanya selalu diabadikan oleh Allah. Sehingga kita sering menyebut nama beliau dalam satu sholat itu minimal 4 kali dalam satu kali sholat. Ya. Satu kali sholat kita membicarakan beliau, menyebut nama beliau 4 kali. Oke, yang pertama, yang selanjutnya mungkin saya sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal dengan sebutan Bapak Syariat. Bapak Syariat ini artinya syariat-syariat yang kita lakukan itu semuanya berkiblat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti semua yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau masuk akal, mau tidak, ikuti aja." Contoh yang tidak masuk akal. Ibu bagaimana gara sok coba ya? Siapa Siti Hajar itu lari-lari antara Bukit Sofa dengan Marwah. Ya. Kalau Siti Hajar mungkin masuk akal, beliau usaha untuk nyari air. Kita coba lari-lari di itu antara Bukit Sofa dengan Marwah. Sekali lagi, karena kita ittiba mengikuti apa yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim yaitu Siti Hajar. Kita ikuti aja. Ya, jangan banyak protes. Lah, kenapa kita lari-lari antara Bukit Sofa dengan Marwah? Sekali lagi dalam rangka mengikuti keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah ini kemudian kita Nabi Ibrahim alaihissalam melempar. Yang waktu itu lemparan adalah melempar ketika beliau akan digagalkan prosesi penyembelihan anaknya. Ternyata sekarang lemparan itu masih abadi dan itu menjadi wajibnya dalam haji disebut dengan jamarat. Kita pun melempar yang disebut dengan melempar jumrah. Jadi sekali lagi, mau yang masuk akal, mau yang tidak, semuanya kita berkiblat kepada syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini kehebatan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Oke, punten bisa di mute aja ya. Nah, siap. Oke, sekali lagi inilah yang disebut dengan Bapak Syariat, ya, termasuk bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu hingga sekarang masih ada, dan kita sholat ini menghadap kepada bangunan yang disebut dengan Ka'bah. Nah, insya Allah yang haji itu mengikuti hajinya adalah haji wa arina manasikana. Jadi saya sampaikan kembali ibu dan bapak, sebelum Nabi Ibrahim itu belum ada haji. Jadi orang yang pertama kali haji itu siapa? Ibrahim. Dengan kalimat wa arina manasikana, ya Allah ajarkan kepada kami manasik. Nah, sering kita mengadakan manasik ya. Ada manasik umroh, ada manasik haji, itu diambil daripada surah Al-Baqarah, wa arina manasikana. Ajarkan kepadaku manasik ya Allah tentang tata cara haji,
Ternyata Ibrahim alaihissalam orang yang pertama kali belajar tentang yang disebut dengan manasik haji. Dari situlah kita melaksanakan ibadah haji, sementara sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam belum mengenal yang namanya manasik. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudara kita yang akan berangkat haji, ya insya Allah mudah-mudahan ibadah haji apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentu itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita yang tidak berangkat ada yang disebut dengan Idul Kurban. Nanti insya Allah sekarang tanggal mungkin pekan depannya saya akan bahas tentang masalah fikih kurban. Ya, fikih kurban mudah-mudahan termasuk larangan-larangan bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau berkurban. Ya, nanti insya Allah fikih kurban akan khusus saya bahas. Kita pun yang tidak berangkat haji itu ternyata mengikuti sunnah Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Idul Kurban. Padahal sekali lagi Quran berbicara pertama kali kurban itu syariatnya bukan dari Nabi Ibrahim. Ternyata syariat yang pertama kali, bukan syariat, contoh yang pertama kali itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran, watslu alaihim naba'a bani adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan oleh Muhammad tentang kisah dua anak Adam, Qabil dengan Habil. Jadi yang namanya kurban pertama kali itu adalah Qabil dengan Habil, tapi ternyata kita berkurban itu selalu membicarakan tentang kurbannya yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bapaknya para nabi. Nah, ini gelar beliau disebut dengan Abul Ambiya. Sehingga para nabi ini, ibu dan nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 ya. Adam, kita lihat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Gitu ya. Oke. Kalau 25 kurangi 7 berarti berapa? Ya, ada 18 ya. Kebayang nggak? 18 itu adalah turunan Ibrahim semua. Jadi 18 nabi ke bawah itu turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalau kebayang oleh kita, ibu pertanyaan kita, kalau kita punya anak soleh semua, kira-kira gimana? Anak kita soleh, cucu kita soleh, itu, ya Karim. Jadi sangat luar biasa ya. Kalau kita punya turunan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat, Ibrahim itu ibu pada dasarnya punya anak dua ya, yang paling terkenal itu ada Ishak dan Yakub. Ada Ismail dan Ishak ya, Ismail dan Ishak. Dan saya menggunakan tangan kanan karena tangan kiri ini belum bisa digerakkan ya. Mudah-mudahan segala disembuhkan. Jadi ada Ismail. Ismail itu nanti turunannya tidak ada turunan yang menjadi nabi kecuali satu, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu nanti dari Ibrahim punya Ismail, Ismail punya anak bukan jadi nabi, biasa aja. Ya, ternyata disitulah munculnya nabi terakhir, Nabi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim melalui siapa? Ismail. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya nama Yakub. Yakub itu kesenangannya kerja malam. Jadi beliau ini kalau melakukan perjalanan itu selalu malam, tidak siang. Karena situasinya satu di tempat yang panas, makanya Nabi Yakub itu beri gelar Israel. Isra itu artinya jalan, El itu artinya malam. Beliau itu orang yang selalu melakukan perjalanan di tengah malam. Makanya Nabi Yakub alaihissalam itu diberi gelar Israel. Kalau kita namanya apa? Israel, ya. Makanya turunan Nabi Yakub itu gelarnya Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu punya anaknya nanti 11. Yang paling ganteng itu ibu-ibu pasti terkenal. Karena kalau ngomongin ganteng, ibu-ibu paling cepat ya. Namanya siapa? Yusuf. Namanya siapa? Yusuf. Nah, nanti Yakub itu punya anak, ada yang disebut dengan Gad, ada Yahuda. Itu semuanya. Dan itulah yang melahirkan nanti sampai dengan Nabi Isa. Nabi Isa. Sekali lagi, ada Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Sampai dengan Nabi Isa, itu semuanya bergelar Bani Israel. Ya. Dan kerajaannya itu di mana? Bahasanya kenabiannya itu bukan di Jazirah Arab, melainkan di mana? Baitul Maqdis. Sampai dengan Nabi Isa alaihissalam.
Jadi kalau kenabian itu hanya satu yang muncul dari Arab itu hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua nabi itu adalah di mana? Kalau Bani Israel itu di Baitul Maqdis. Nah inilah jadi pecahnya nabi itu bukan pecahnya nabi. Pecahan nabi itu dua itu muncul itu ternyata dari turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi ada dari Ismail, ada dari Ishak. Nah ini pertanyaan kita. Kalau kita punya anak berapa sih? Soleh segimana? Saya itu kebayang ya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi, ke bawah Nabi aja. Ya Allah. Itu semuanya sekali lagi. Padahal dari Nabi yang Rasul yang wajib kita ketahui yang 25 itu, bayangin aja 18-nya, kurang lebih 17-nya itu adalah apa namanya? Turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebayang dari 124 ribu Nabi. Karena Nabi itu jumlahnya ada 124 ribu Nabi. Ya. Dan berapa ribu Nabi itu semuanya adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan turunan kita disolehkan oleh Allah. Ya. Turunan kita semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi inilah kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaan kita, kenapa sih Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan gelar seperti itu? Kemarin saya udah menyampaikan tentang doa-doanya diijabah, turunannya disolehkan, namanya diabadikan, kemudian perbuatannya pun diikuti oleh kita. Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Ini yang harus menjadi contoh bagi kita. Yang pertama, ibu dan bapak, ya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau orang yang dalam amalan dalam Quran ya. Saya sampaikan satu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu suka menjamu tamu. Suka menjamu apa? Tamu. Kalau rumah tidak ada tamu, hati-hati Bu. Dan itu bawaan ya. Kalau rumah sering kedatangan tamu, keren itu. Ya, alhamdulillah saya bersyukur nih kalau ke rumah saya itu tamu hampir tiap hari. Dan Rasul mengatakan tamu itu ketika datang tamu, maka dia membawa rahmat. Pulangnya membawa dosa-dosa daripada sahibul bait. Artinya dosanya diampuni sahibul bait itu. Makanya hati-hati kalau kita tidak pernah kedatangan rumah, tidak pernah kedatangan apa? Tamu. Dan ternyata amalan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicantumkan dalam Quran, bukan hanya satu ayat, beberapa ayat Allah berfirman, itu ternyata kehebatan Ibrahim alaihissalam itu menjamu apa? Tamu. Dan hati-hati ibu dengan tamu. Ya, Rasul mengatakan, bukan sebagian masuk umatku orang yang tidak memuliakan siapa? Tamu. Jadi kalau ada tamu itu muliakan tamu. Ya. Nah ini Maya tamu tadi ajak ngobrol, ayo suguhan ibu ya, kasih makanan. Itu kalau ada apa? Tamu. Jadi kalau ada tamu itu kita harus pintar. Nah ini lihat etikanya. Dalam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, beliau ini wajah abi ajlin hanid. Ibrahim itu ibu pun dan kalau ada tamu selalu masak. Nah, yang selanjutnya dalam hadis itu Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri kecuali di barang dengan tamu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam riwayat berjalan ini sampai 50 mil. Saya nggak tahu nih, 50 mil itu berapa kilo kira-kira. Ya. Itu nyari tamu, Bu. Nyari orang supaya makan bersama Nabi Ibrahim. Kalau kita makan sendiri aja. Nabi Ibrahim betul tidak terbiasa. Beliau ini kalau makan dan ternyata beliau sendiri, beliau itu nyari orang yang bisa diajak untuk makan. Di dalam Quran, kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini punten ijazah guru-guru saya, kalau punten yang pengen punya turunan, kalau sudah nikah sekian tahun ternyata belum punya turunan, maka salah satu ijazahnya itu, kata guru saya, harus pintar menjamu tamu. Kalau ada tamu ke rumah, muliakan tamu itu. Ya. Ini cerita. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu ketika kedatangan tamu, beliau langsung mempersilahkan tamunya. Dan dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kedatangan tamu itu menjelang waktu subuh. Kebayang ibu, kalau rumah kita diketuk sekitar jam 2 malam, pertanyaan saya dibuka apa enggak? Saya yakin nggak dibuka tuh.
Dan tamunya itu pakaiannya warna putih semua. Ya. Pakaiannya warna putih semua. Berdatang jam berapa? Jam 2 malam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melihat, saking hebatnya dengan tamu, rumah beliau itu gede. Beliau persilakan masuk. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu, kalau tamu zaman dulu itu kenapa harus diberikan makanan? Karena tamu waktu dulu itu karena perjalanannya apa? Jauh gitu. Berbeda dengan mungkin kalau kita sekarang ya. Karena setiap pinggir jalan itu banyak makanan. Kalau orang bertamu waktu dulu itu pasti mereka ini butuh apa? Makanan. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung masak. Yang dimasaknya itu nggak tanggung-tanggung. Beliau memasak anak sapi. Jadi anak sapi itu sapi yang sedang, tidak tua, tidak terlalu muda, itu dimasak oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dipersilahkan untuk apa? Tamu. Kalau kita mau punya makanan enak disimpan dulu. Kalau tamunya pulang baru dikeluarin. Nabi Ibrahim lain ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sengaja masak untuk siapa? Untuk tamu. Ketika tamunya itu makanannya beres, Ibrahim alaihissalam masak sendiri kemudian dihidangkan ke tamu. Ternyata tamunya tidak sama sekali menyentuh. Sama sekali tidak menyentuh. Dan ketika ningali kakinya, Ibu, ternyata kakinya tidak menyentuh lantai. Kira-kira kumaha, Bu? Tamunya datang jam 2 malam, pakai baju putih, kakinya tidak menyentuh, dikasih makan, nggak pernah disentuh. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'aujasa minhum khifah. Ibrahim merasa ketakutan ketika melihat tamu-tamunya pada saat itu. Masya Allah. Ternyata tamunya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketakutan, mereka mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumi Lut. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu semasa dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu satu masa dengan Nabi Lut, cuma beda beda daerah. Kalau Nabi Lut itu daerahnya disebut dengan daerah Sodom. Makanya pengikut kaum Nabi Lut itu disebut dengan Sodomi, kaum Sodomi. Ya, kita nggak usah bahas. Jadi itu salah satu apa namanya pengikut kaum Nabi Lut. Ternyata para rasul yang tadi datang ke Nabi Ibrahim, mampir dulu ke Nabi Ibrahim, bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saking hebatnya mereka takjub dengan cara menjamu tamunya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Wa basyarnahu bi Ishaq. Mereka itu berdoa kepada Allah supaya Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya turunan. Dan ternyata mereka berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Punten Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istrinya berapa? Ada yang tahu? Ibrahim itu istrinya berapa? Ada dua ya? Yang kenal kali ya Bu ya. Ibrahim alaihissalam itu punya istrinya empat ya. Satu ada yang Hajar, ada Syarah. Ingat Syarah itu sudah tua Bu. Makanya beliau itu sudah beruban, Syarah pun sudah beruban, dan akhirnya Syarah itu menikahkan suaminya dengan istri yang lebih muda namanya Hajar. Ada Hajun, ada Konturo. Itu nama istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ibu dan bapak punten Nabi Ibrahim alaihissalam Syarah itu sudah tua, perempuan cantik yang sangat luar biasa. Tidak mungkin punya anak, sudah menopause. Ternyata wabasyarna bishaq, kata para malaikat yang tadi, engkau akan punya turunan dari istrimu yang bernama Syarah. Ternyata Syarah itu dikaruniakan anak setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, dan saking hebatnya cara menjamu apa? Tamu. Jadi makanya sekali lagi dalam ayat ini kita belajar dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu orang yang pintar menjamu siapa? Menjamu tamu. Jangan sepelekan tamu, Ibu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, tamu itu memiliki kedudukan yang sangat perlu dimuliakan. Ya, sekali lagi kalau kita kedatangan tamu, muliakan tamu dengan kata-kata, muliakan tamu dengan makanan kita dan lain sebagainya. Ini cara memuliakan tamu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan rahasia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu dan bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu mengatakan iya atas perintah Allah. Jadi saking cintanya kepada Allah, beliau selalu mengatakan apa? Iya. Saking yakinnya Ibrahim kepada Allah.
Bahkan hal yang tidak masuk akal. Kebayang nggak harus menyembelih anak sendiri? Ya? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengatakan, iya, baik, baik ya Allah. Itu Ibrahim alaihissalam. Saking cintanya kepada Allah. Ibrahim itu ibu ketika apa? Kebayang ya? Orang yang ratusan tahun menanti anak itu. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu 120 tahun baru punya anak. Bapak-bapak yang sudah sepuh insya Allah bakal punya anak. Syarat kawin deui ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau itu punya anak usia berapa? 120 tahun. Karena beliau itu usianya 250 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. 120 tahun itu baru punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang bernama Nabi Ismail. Dan ketika baru punya anak, kebayang nggak orang yang menanti anak ratusan tahun punya anak kayak gimana kira-kira? Ya, senengnya kayak gimana ya? Maka beliau pada saat itu Masya Allah girang, seneng luar biasa. Kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan anak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hitungan hari ada perintah Allah. Ibrahim, bawa anakmu ke sebuah tempat dan ternyata tempat itu ditunjuk adalah Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah digambarkan dalam Quran biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, sebuah tempat yang sama sekali jangankan manusia, binatang pun tidak tumbuh, tidak hidup, tumbuhan pun tidak tumbuh di tempat itu. Tapi ternyata Ibrahim alaihissalam baik ya Allah. Beliau bawa istrinya naik ke unta, kemudian anaknya yang baru lahir pun pada saat itu dibawa oleh istrinya, dibawa jalan kurang lebih 2.300 kilo dari Baitul Maqdis sampai dengan Mekah Al-Mukarramah. Ya. Sesampainya di sana, ibu dan bapak, punten, di Mekah, Ibrahim alaihissalam nyampe di kota Mekah, Ibrahim suruh istrinya turun dari apa? Dari unta. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam balik lagi. Istrinya teriak. Ya. Kebayang baru melahirkan, ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia pada saat itu. Maka apa yang terjadi? Ibrahim. Sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah menoleh kepada istrinya. Sampai 3 kali dipanggil oleh oleh istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh. Sampai Hajar pada saat itu berkata, wahai suamiku, apakah ini merupakan perintah dari Allah? Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ya, ini perintah dari Allah. Maka ketika mendengar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kata Siti Hajar mengatakan, kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Terbukti ibu dan bapak, sekali lagi ini ujian pertama kali kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecintaan kepada Allah harus nomor satu. Jangan pernah dikalahkan dengan kecintaan apapun. Insya Allah kita akan dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini Masya Allah, Allah selalu menjadi nomor satu. Perintah Allah duluan beliau laksanakan. Beliau tinggalkan istri dan anaknya di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan. Dan ini menjadi tempat yang hari ini menjadi tumpuan orang datang ke sana. Yang tempat yang kita cita-citakan, yang mana tempat ini menjadi idam-idaman kita. Menjadi tempat yang kita Masya Allah impi-impikan untuk datang ke sana, untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Inilah awal pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam memberangkatkan anak dan istrinya, meninggalkan anak istrinya di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada jaminan ekonomi, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan keamanan. Beliau hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak dan ibu yang akan berangkat ke tanah suci, ingat tanah itu harus dijadikan seperti halnya Siti Sarah, Siti Hajar pada saat itu. Jadikan tempat itu hanya keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bahasanya padahal kita berangkat sudah ada jaminan ekonomi, makanan sudah kita persiapkan, tempat tidur sudah ada kita persiapkan, kesehatan sudah kita jaminkan, tapi ternyata ada yang lebih-lebih kita jaminkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika anaknya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini perintah yang paling berat ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya pada saat itu
sudah bisa mengikuti bapaknya. Ya mungkin 7 tahun, ada mengatakan 7 tahun, ada mengatakan 9 tahun. Anak ikut ke bapak. Nah, dari ini sunatullah, Pak. Punten. Anak itu, ibu dan bapak belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak itu harus belajar respek kepada orang tua. Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ibu, punten, dalam Quran yang bangun Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim, ya Pak. Dan dibantu oleh siapanya? Anaknya. Nabi usia berapa tahun? Masih kecil. Kalau ada anak kecil, respect kepada bapak itu berarti keren. Pendidikan bapaknya. Ya. Nanti kita cek. Kalau bapak-bapak lagi mandiin motor, lagi mandiin mobil, anaknya lewat, apa yang dilakukan? Cek bapak, cek anak nanti gak tuh tunjuk. Pak tuh cina jari-jari can bersih. Nah itu kurang ajar itu. Berarti kita salah mendidik anak kita. Kalau anak tiba-tiba ikut gabung dengan bapaknya, ikut mandiin, nah itu jangan dilarang. Itu proses pembelajaran. Sekali lagi itu proses pembelajaran. Bapaknya lagi mandiin motor, bapaknya lagi mandiin mobil, anaknya ikut. Nah itu keren. Maka saya insya Allah tidak pernah melarang anak saya kalau lagi di manapun ya, di tempat kotor, mau di kolam, ikut gabung, biarkan aja. Karena proses anak sedang membantu apanya? Orang tuanya. Sekali lagi ini yang harus kita. Nabi Ibrahim alaihissalam bangunan Ka'bah dibantu oleh Ismail alaihissalam. Gundukin apa? Dalam hikayat itu Nabi Ismail alaihissalam ngumpulin batu-batunya. Jadi batu-batunya itu diambil oleh Nabi Ismail, disusun oleh bapaknya sampai beres. Sudah beres, Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, nah bangunan ini sudah beres. Tinggal butuh satu batu lagi yang harus berbeda warnanya. Kenapa berbeda? Karena tempat itu yang akan menjadi tempat untuk mengawali perputaran untuk melaksanakan tawaf. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam lari agak jauh beliau nyari-nyari ke bukit-bukit. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam bertemu dengan malaikat pada saat itu yang menyerahkan batu berwarna putih. Lebih putih daripada salju. Dan itu diserahkan kepada Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam membawa ke ayahnya, wahai ayahku, tadi aku berjumpa dengan orang menggunakan baju berwarna putih dan menyerahkan batu ini. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. Nah itulah Hajar Aswad, di mana hadis Rasul mengatakan Hajar Aswad itu dulunya lebih putih daripada salju. Diletakkan di pojok yang hari ini kita temukan. Jadi itu ternyata ditemukan oleh siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Kebayang nggak anak baik, anak soleh, tiba-tiba bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Ibrahim menyembelih anak. 2 hari beliau, butuh 3 hari beliau meyakinkan mimpinya itu. Hari pertama, beliau pada saat itu termenung. Hari kedua, hari ketiga, yakin bahwasannya itu perintah dari Allah. Maka pun dan Nabi Ibrahim alaihissalam langsung berbicara dan kepada anak dan istrinya. Mengatakan, aku bermimpi, Nek, aku bermimpi. Yang pertama kali diajak bicara itu anaknya. Nek, ini arafil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira pendapatmu kira-kira gimana? Ibu dan bapak, hati-hati. Jangan pernah menjanjikan kepada anak. Ya, tapi tidak bisa menepati. Itu akan kita mendapatkan gelar dari anak kita, orang tua yang bohong. Umpama biasanya kan gini, ibu-ibu dan kalau anak kita ngadat atau menangis di tengah keramaian, di toko atau di mana, ternyata kita janjiin, jangan nangis nanti dibeliin mainan. Ternyata sudah anaknya sudah nggak nangis, ternyata mainan tidak dibelikan. Bagi anak-anak kita, mainan itu adalah sesuatu yang berharga. Maka akan disimpan sampai kapanpun anak kita akan ingat dengan mainan yang dijanjikan oleh orang tuanya. Tapi bagi orang tua itu hanya sebatas penghibur aja. Sehingga hari kedua, kejadian kedua anak nangis, dijanjiin lagi. Ketiga, ternyata tidak dibeliin lagi, maka kita sudah mendapatkan label dari orang anak kita, orang tua yang sering bohong. Nah, naudzubillah min dalik ya. Makanya orang tua kalau sudah tidak dipercaya oleh orang anaknya, apa yang terjadi, Ibu? Ibrahim alaihissalam ketika anaknya dan Ibrahim ketika ngomong kepada anaknya, kata anaknya, ya abatif al matumar. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Itu saking anaknya percaya bapaknya tidak pernah bohong. Coba lamun urang ya. Kalau kita kata kita tenek, kamu teh harus disembelih perintah Allah. Nah, kata anaknya, wah itu Pak bohong.
Karena kita tidak dipercaya oleh siapa? Ah, si bapak masuk ke ya. Jadi karena kita sudah kehilangan dan ini yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam, ternyata beliau karena tidak pernah bohong, maka anaknya pun langsung percaya. Berbicara kepada istrinya, lihat komentar istrinya apa. Apakah istrinya melarang? Tidak. Kata istrinya, karena istrinya tahu kesolehan suaminya, kata istrinya, seandainya aku menjadi penggantinya. Masya Allah. Seandainya aku menjadi penggantinya untuk disembelih, maka aku rela dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tapi yang Allah minta adalah anak kita, maka Allah silahkan aja. Ini sekali lagi ibu dan bapak, amalan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada perintah Allah selalu mengatakan, ya. Makanya saya sampaikan, punten, ibu dan bapak, kalau kita pengen punya anak yang soleh, nama kita selalu harum. Kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya, perbuatan kita selalu dikenang. Maka kalau ada perintah dari Allah, siap mengatakan iya ketika diperintahkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperintahkan oleh Allah, kita mengatakan, baik ya Allah, saya akan sholat. Ada perintah Allah untuk kurban, baik ya Allah, saya akan kurban. Ada perintah Allah untuk sedekah, baik ya Allah, saya sedekah. Ya udah, mengatakan iya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah otomatis anak kita disolehkan oleh Allah. Ingat, yang mensolehkan anak kita bukan kita. Ya. Kalaulah ada bapak yang mensolehkan, mampu mensolehkan anak kita, bapak yang mampu menyolehkan anaknya, tidak mungkin ada cerita Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu mendidik anak yang bernama Kan'an. Nabi Lut tidak mampu mendidik istrinya. Dan ternyata itu sudah ada dalam kisah Al-Quran. Artinya yang mensolehkan anak itu bukan bapak, tapi Allah. Allah lah pemegang hidayah. Maka yang mensolehkan anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya kita bagaimana? Serahkan hidup kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Maka dalam kitab Hikam, ya, Ibnu Athaillah mengatakan, la tatlub rabbaka bitakhiri matlubaka walakin talib nafsaka bitakhiri adabika. Jangan menuntut kepada Allah ketika engkau berdoa, namun doamu sering ditolak oleh Allah. Mungkin keinginanmu sering diakhirkan oleh Allah. Kita minta A, Allah berikan B. Kita minta B, kadang-kadang belum kunjung pula diberikan oleh Allah. Walakin talib nafsaka bitakhiri adabika. Tapi tuntut dirimu sejauh mana engkau melaksanakan perintah Allah. Sudahkah kita tepat dengan sujud kita? Sudahkah kita tepat dengan waktu ibadah kita? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan menuntut kepada Allah, tuntutlah diri kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat yang awal waktu, sedekah yang selalu mengalir, zakat yang selalu harus kita kerjakan. Kalau sebentar lagi Idul Kurban, kita laksanakan tiap setahun sekali. Jadi itulah yang harus kita laksanakan. Insya Allah, kalau kita sudah menjalankan perintah Allah dengan tepat, turunan kita insya Allah disolehkan oleh Allah. Kemudian nama kita akan dikenang minimal oleh orang keluarga terdekat kita. Istri kita akan mengenang, anak-anak kita akan mengenang. Itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita menjalankan dan mencontohkan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya boleh didiskusikan, boleh kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Baik. Masya Allah, terima kasih Bapak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kita bisa menjadi dan mengamalkan kesalehan-kesalehan dari Nabi Ibrahim ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Bapak Ustadz, mau izin bertanya? Enggak. Dari Bapak Agus Suwarna. Assalamualaikum Ustadz. Apakah saat Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah, bangunan Ka'bah sudah ada atau belum Bapak Ustadz? Oke. Oke, Ibu dan Bapak, apakah bangunan Ka'bah itu sudah ada belum? Ya? Jadi di dalam waktu Nabi Adam apakah sudah ada? Itu hanya gundukan aja, gundukan batu-batu aja. Yang dalam Quran disebut dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu bangunan yang agak ke atas. Jadi belum ada berbentuk persegi sekarang seperti sekarang. Jadi yang bangunan yang Ka'bah itu justru ketika dibangunnya kapan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dan Nabi Ismail alaihissalam itu sudah agak dewasa. Yang tadi saya sampaikan.
Beliau sudah mengikuti bapaknya dan beliau sudah membantu. Itu disampaikan dalam surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, itu ayat yang paling terakhir di juz 1. Juz 1 pojok sebelah kiri ya. Itu halaman ke-20, halaman 20. Ibu boleh dicek halaman 20 ayat yang paling awal di pojok sebelah kiri itu berbicara tentang proses pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Pak Agus, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar datang ke situ itu Ka'bah belum ada, tapi titiknya itu ya akan menjadi titik yang di mana Ka'bah. Karena Ka'bah itu yang pertama kali, Ibu kemudian bangunan Ka'bah itu zaman Nabi Adam sudah ada titiknya. Jadi Nabi Adam itu sudah tawaf tapi belum haji. Jadi Nabi Adam itu belum tawaf, sudah tawaf tapi belum apa? Haji. Jadi Nabi Adam tidak punya gelar Haji Adam ya. Yang punya gelar haji mah justru kita ya. Jadi Nabi Adam belum pernah haji karena yang beliau tawaf sudah. Tawaf sudah. Di mana? Di Baitul Atiq. Ya tadi gundukan aja, belum berbentuk apa? Belum berbentuk Ka'bah seperti sekarang. Nah, dibangunnya Ka'bah itu justru Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, dialah dua nabi inilah yang diutus oleh Allah ke kota Mekah di mana beliau ini harus diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah dan semuanya dengan serangkaian, bukan hanya Ka'bahnya. Salatnya nanti harus ke sana. Hajinya pun tempat itu harus dilakukan dengan kalimat yang kemarin. Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil manusia untuk melaksanakan haji wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijal wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil manusia untuk datang ke tempat itu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz. Enggak, Dari enggak. Ibu Ani. Assalamualaikum, Bapak Ustadz. Mau bertanya, apa kita sholat malam boleh digabung dengan sholat Isya? Terima kasih. Oke, boleh ya. Sholat Isya nanti habis sholat Isya langsung sholat Qiyamul Lail, nggak jadi masalah. Dan sebenarnya mah apa namanya? Apakah sholat Isya boleh diakhirkan? Boleh, boleh diakhirkan. Kalau ada hal yang apa namanya berhubungan dengan tolabul ilmi, kebaikan-kebaikan boleh. Ya. Jadi melaksanakan sholat diakhirkan, mobil khusus sholat Isya. Kalau sholat yang lain nggak bisa ya. Seperti maghrib diakhirkan, bentar lagi Isya. Berbeda dengan sholat Isya. Sholat Isya itu punya kekhususan tersendiri. Ya, kekhususan tersendiri. Jadi salah satunya sholat Isya itu boleh diakhirkan, apalagi kalau kita punya ibadah-ibadah yang lain. Umpama di pondok itu kalau sholat Isya dulu di ini kalau sholat Isya itu habis sholat Isya itu adzan bareng dengan yang lain, tapi sholat Isyanya jam salapan, setengah salapan, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Itu kekhususan untuk sholat apa? Sholat Isya. Awas ya untuk sholat Isya. Jadi kalau yang sholat-sholat yang lain mah jangan apalagi sholat maghrib karena waktunya sangat apa? Mepet maghrib dengan Isya dengan subuh. Itu waktu yang hanya mungkin 1 jam, 1 jaman. Sementara kalau sholat Isya itu mah enggak. Bapak Ibu, saya ada ibadah dulu nanti sholat Isyanya malam nggak jadi masalah. Oke, silakan. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh mau bertanyakan apapun ya, Pak Ustadz? Boleh, mangga, mangga, mangga. Boleh. Boleh. Bunda Nufus mungkin mau bertanya? Atau Ibu Susiana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Desi mau warahmatullahi nanya. wabarakatuh. Oh, Bu Desi, Bu Desi. Mangga, mangga, Damang Pak silakan. Ustadz, aduh, Wah, tinggal damang eta. amin, Baji. Itu sambil Aduh, nahan rasa ayah sakit. wae. Abdi kantos gitu soalnya. Pak Ustadz Ya punten Allah. bade naros. Mohon, Eh, mangga. Nah, kita kan kalau berhaji itu kan ada ibadah tawaf. Mohon. Nah, tawaf itu kan Ya. 7 kali. Pak Ustadz, gimana itu teh gimana? Kenapa harus 7 kali? Bagaimana sejarahnya tawaf itu? Dan kalau sa'i kita tahu kalau itu adalah Ya. dulu ibunda Hajar. Siti Iya. Hajar ya mencari air. Nah ya, kalau tawaf itu gimana Pak Ustadz sejarahnya? Oke. Sama wukuf juga, Oke. ya. Sama wukuf juga suka suruh bapak ya, bapak di sebelah.
Ya, Nih, alhamdulillah ini turun. Bu, Ya, Bu Desi, Ibu dan Bapak, beliau insya Allah akan berangkat haji ini ya. ya, insya Ya, Allah Pak, besok malam berangkat. berangkat besok malam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mohon. perjalanannya dimudahkan, Bu. Ya, Amin, amin, amin. Atur amin, nuhun Pak amin, Ustadz insya Allah. bidoananya. Beliau akan berangkat besok malam, masya Allah luar biasa ini. Oke, kalau bagaimana Ustaz kalau tawaf dari mana hitungannya? Punten, kalau tawaf itu sudah sunatullah ya. Kalau Ustadz Ari Ginanjar pernah mungkin beliau mengatakan ya, beliau ini sering mencantumkan ternyata semua alam itu berputar. Semua alam itu berputar dan putarannya itu seperti orang tawaf semua. Jagat raya ini berputar, matahari ini berputar, rembulan ini berputar, semua planet itu berputar dan putarannya sama. Dan ternyata malaikat pun berputar, ada tempat apanya? Tawafnya. Ustadz, malaikat itu tawaf di mana? Di mana? Baitul Ma'mur. Jadi kalau di atas langit ketujuh itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, khusus tempat tawafnya siapa? Malaikat. Kalau malaikat jumlah tawafnya berapa? Apakah tujuh? Enggak. Malaikat tawaf tiap saat muter aja terus. Muterin Baitul Ma'mur. Kenapa kita tujuh? Ingat, kita ini manusia butuh hitungan. Kebayang manusia sok tawaf lah sabaraha kuriling weh. Gak bisa ya. Karena manusia itu ada syariat di mana syariat itu ditentukan. Ternyata penentuan tujuh itu rata-rata kalau haji itu berhubungan dengan tujuh. Punten, bukan hanya ini. Tadi sa'i berapa? Tujuh. Tawaf berapa? Tujuh. 7, Lemparan jamarat berapa? 7. Tujuh. Oke. Jadi kalau haji itu semuanya itu berkenaan dengan angka berapa? 7. Angka tujuh. Jadi itu sudah salah satu ketentuan. Jadi kalau yang namanya hitungan tujuh itu seperti itu. Kalau tawaf, saya sampaikan, ibu dan bapak, semua makhluk itu pernah bertawaf. Makhluk kita yang namanya manusia itu pernah bertawaf ya. Bahkan ada yang meneliti ternyata jumlah derajat sholat itu, sholat lagi ruku, lagi sujud, itu ternyata jumlahnya 360 putaran. Artinya derajat sama dengan satu kali putaran. Jadi Masya Allah, jadi semua itu berbentuk seperti lingkaran. Nah ternyata ibu, ketika Nabi Adam alaihissalam pada saat itu beliau diturunkan ke bumi, ternyata bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan istrinya itu di mana? Di wukuf di Arafah. Nah, ini itu salah satunya tempatnya. Ya, kemudian ternyata beliau itu ketemunya di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kan bagian apa? Bagian Arafah. Dari situ beliau berlangkah dan ternyata dituntun oleh para malaikat itu ke Mekah. Dan beliau di sana menemukan bangunan yang berbentuk ya. Bangunan yang tadi saya sampaikan sekaligus menjawab Pak Agus tadi, Baitul Atik. Bangunannya bangunan yang agak ke atas, nah itulah tempat tawafnya. Jadi Nabi Adam pun bertawaf dengan Siti Hawa dan diperintahkan oleh Allah dan dituntun oleh para malaikat. Jadi kalau tawaf udah dari dulu ya. Nabi Adam pernah bertawaf. Jadi para nabi pun pernah bertawaf, tapi kalau namanya haji mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu ketentuannya. Jadi tujuh itu semua hitungan haji itu ingat erat banget dengan kalimat tujuh. Lemparan tujuh, tawaf tujuh, sa'i tujuh. Jadi itu dalam pelaksanaan. Makanya angka tujuh itu erat banget dengan yang namanya berkenaan dengan haji. Nah, bagaimana kalau berbicara tentang wukuf ya? Oke. Kalau wukuf itu di mana tadi? Di Arafah. Nah, yang pertama saya sampaikan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, wukuf itu dari Arafah. Arafah daripada Arafah. Artinya mengenal. Satu, jadikanlah tempat itu mengenal siapa diri kita, akan kembali kemana, diciptakan oleh siapa, itu harus ada pengakuan. Makanya kalau ada orang di wukuf di Arafah tidak nangis, asa aneh. Ya. Karena udah ngaku aja, ya Allah saya itu orang miskin, ya Allah saya itu punya kekayaan, Engkau yang memberikan kekayaan. Saya ini lemah ya Allah, Engkau yang maha kuasa ya Allah. Jadi ngakunya kita di Arafah. Yang kedua, Arafah itu adalah tempat pengakuan dosa-dosa kita. Jadi kalau nanti ada dosa yang tersembunyi, ngaku aja di sana. Makanya bagaimana orang bisa meneteskan air mata gitu. Di tengah-tengah panas, Ibu. Ibu lamun di dia di Bandung itu papanasan, boro-boro yang cerik, Ibu. Ya, coba aja. Da gerah halena yang cerik, gerah amek-amekan, dibawa ke tempat kieu, papanasan, ngarah naon.
Tapi anehnya manusia ibu, datang ke Arafah, musim panas, 50 derajat. Nah Bu Desi sekarang masuk ke 50 derajat, 45-an sekarang. Tapi anehnya orang ketika wukuf di Arafah, bukan mereka ngambek, bukan mereka marah, tapi mereka sambil meneteskan air mata. Nah inilah sekali lagi kehebatan daripada Arafah. Kenapa? Karena di situ ada proses pengakuan dosa kita. Ngaku aja lah di sana mah. Jangan udah semua punten luapkan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah melakukan ini ya Allah. Saya pernah berbuat ini ya Allah. Semuanya yang minta ampun kepada Allah. Sekali lagi inilah tempat yang disebut dengan Arafah. Arafah itu salah satu tempat ibu akan menyaksikan. Di tengah-tengah ibu, di depan ibu, di kiri ibu, boleh jadi situ ada orang yang hartanya miliaran. Tapi sama semuanya di hadapan Allah. Boleh jadi di hadapan ibu itu ada orang yang punten menjadi pejabat. Ada mungkin dia jabatannya lebih tinggi daripada kita. Namun sama di hadapan manusia pada saat itu. Pakaiannya berwarna putih. Dan punten kata para ulama, Arafah itu salah satunya. Nanti khutbah Arafah itu salah satunya berbicara itu. Khutbah Arafah akan dikumandangkan dari sebuah masjid yang namanya Masjid Namirah. Nanti akan terdengar salah satunya Arafah adalah persamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa beda di hadapan Allah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus pengakuan. Sebagaimana nanti kita akan dikumpulkan di alam mahsyar, dan di alam mahsyar lebih-lebih ibu dan bapak, kita ditelanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengenakan pakaian. Ya. Wa uridu ala rabbika sofa. Kita akan dikumpulkan dalam keadaan bersop-sop, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian. Sampai Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya pun akan sama?" Kata Rasul, "Sama, engkau pun akan ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana nanti aurat saya bisa dilihat oleh orang? Apa jawaban Rasulullah? Boro-boro orang melihat aurat kamu, dirinya pun tidak menggunakan pakaian, dia tidak sadar pada saat itu. Kenapa? Saking urusan dirinya dengan Allah pada saat itu begitu dahsyat. Ibu dan bapak, ada sebuah kejadiannya. Ada kebakaran di suatu rumah, nah, itu di tetangga di daerah Samarang pernah kejadian. Ternyata ada seorang ibu yang lari dia pada saat itu. Ternyata dia lari sambil membawa guling. Ternyata anak yang masih bayi pada saat itu terbakar di dalam. Dia mengira guling itu adalah anaknya. Ternyata yang dia ambil adalah guling, sementara anaknya hangus terbakar. Itu saking apa? Baru urusan dengan api dunia. Apalagi nanti di hadapan kita, neraka sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak ada satupun yang akan lolos pada saat itu, semuanya akan digiring menuju api neraka Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah gambaran orang melaksanakan wukuf di Arafah, seperti kita akan digambarkan dikumpulkan di alam mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Insya Allah Masya Allah. jelasannya. Satu telepon teteh. Iya, Waalaikumsalam tenang. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada itu suaranya masih di mute nada. Oke. Oke, Udah ada suaranya, Pak Ustadz? udah. Sudah. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, dari Ibu Meita Puspitasari. Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Meita dari Bandung. Izin bertanya, mana yang lebih baik mendahulukan haji atau umrah terlebih dahulu, Pak Ustadz? Oke. Mana yang paling bagus, haji dulu apa umroh dulu ya? Kalau punya sudah ada panggilan haji langsung. Karena haji itu bisa langsung umroh. Kalau ada. Kalau belum ada panggilan, umroh dulu. Ada rezekinya silakan. Rasul itu umroh dulu, umroh dulu. Dan kalau saya sampaikan, dan ini menjadi isyarat ya. Rasul itu umrohnya tahun ke-6. Ingat, tahun ke berapa? Ke-6, ke-7, ke-8, ke-10. Jadi berarti Rasul tahun yang tidak melaksanakan cuma 1 tahun ya, tahun ke-9. Tahun ke-6 itu disebut dengan Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan umroh Hudaybiyah? Baru nyampe Hudaybiyah tidak jadi umroh. Karena beliau pada saat itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk kota Mekah sampai di Hudaybiyah. Nanti yang haji itu biasanya nyampe ke Hudaybiyah, loba onta, biasanya dipoto jeung onta ya. Kenang-kenangan ya. Punten di Hudaybiyah.
Tahun ke-7 Rasulullah SAW melaksanakan haji, umroh lagi. Tahun ke-6 umroh, tahun ke-7 umroh, tahun ke-8 umroh. Tahun ke-8 disebut dengan umroh Futuh Mekah. Ketika terjadi Futuh Mekah, beliau pun langsung melaksanakan ibadah umroh. Karena waktu itu masuk ke kota Mekah. Tahun ke-9 Rasul tidak melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh. Tapi langsung Rasul melaksanakan haji tahun ke-10 plus umroh. Nah ini, jadi haji Rasulullah SAW tahun ke berapa? Tahun ke-10. Jadi dan itulah yang disebut dengan haji terakhir Rasul. Rasul hajinya cuma 1 kali dan beberapa bulan setelah melaksanakan haji, Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih 2 bulan dari haji ya. Rasul itu meninggal 2 bulan setelah melaksanakan ibadah haji. Dan ingat ketika di Arafah, makanya kalau ngomongin Arafah itu saya nangis ya Allah, karena bagi kita itu Arafah itu masya Allah itu. Dan Rasul itu mendapatkan ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum itu di Arafah. Ketika beliau mengatakan, Allah mengatakan agama itu udah sempurna Muhammad, agama itu udah sempurna, maka tidak ada agama yang aku ridhoi kecuali agama Islam. Itu di Arafah. Dan ternyata sekali lagi kalau ngomongin Arafah itu masya Allah. Dan itulah haji Rasulullah tahun ke-10. Rasul melaksanakan ibadah haji 2 bulan setelah itu, maka tuntas semua tentang apa namanya tugas Rasulullah sebagai kerasulannya. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu. Pak Ustadz. Kayaknya lagi ini gangguan jaringan sepertinya Pak Ustadz. Ya, bentar. Ada lagi nggak? Ada Pak Ustadz. Enggak. Oke. Yang kedua, umroh itu boleh dilakukan setiap bulan, setiap tahun boleh ya. Ya, kalau haji itu Rasul pun melaksanakan 1 kali, nggak jadi masalah ya. Kalau ibu punya rezeki hanya baru mampu melaksanakan 1 kali nggak apa-apa ya. Apalagi kalau sekarang gitu. Ya, karena haji itu kita menghargai saudara-saudara kita yang belum, ya cukup 1 kali aja nggak apa-apa. Karena Rasul pun melaksanakannya cuman 1 kali. Tapi kalau umroh Rasulullah itu berulang-ulang. Rasul itu sekali lagi lebih dari 4 kali. Karena ketika musim haji beliau itu tahun ke-10 bukan 1 kali umroh, ternyata berulang-ulang. Jadi seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas jawabannya dan kita sudah berada di sesi terakhir, yaitu doa bersama Bapak Ustadz Sunardi. Kepada Bapak untuk waktu dan tempatnya, dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah titipkan rezeki kepada kita. Dengan rezeki itu kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita pengen melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Yang kedua, kita akan menghadapi tentu ibadah-ibadah bulan Dzulhijjah itu yang membutuhkan materi ya. Kita akan berkurban, mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini ya. Tahun ini kita mudah-mudahan bisa berkurban. Mudah-mudahan dan berkurban pun dengan rezeki kita. Ya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan rezeki Allah titipkan kepada kita sehingga kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan berangkat ibadah haji, Bu Desi beserta suami, ya, selamat jalan. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah. Pak Haji Yadi juga sebagai punten pimpinan di Mabruk yang akan melaksanakan ibadah haji bersama. Gimana? Kang Ferdi juga, Masya Allah. Kang Ferdi akan berangkat juga. Iya, betul-betul. Kang Ferdi ya. Siapa lagi yang akan berangkat? Ya mudah-mudahan semuanya yang akan berangkat kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun yang tidak berangkat mudah-mudahan terpanggil dan mudah-mudahan berada dalam antrian yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Yang sedang sakit, siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan kesehatan oleh Allah. Yang sedang diberikan ujian oleh Allah, rezekinya semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Amin ya shalli wa Allah. sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمشايخين ولمعلمين ولمن حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ya Rabbi ya Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa kesalahan kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ampuni guru-guru kami ya Rabb ampuni keluarga kami ampuni orang tua kami ampuni suami kami ya Rabb ampuni istri kami ampuni anak-anak kami ya Rabb ampuni tetangga-tetangga kami ya Rabb sekiranya ada kejadian yang mungkin tidak menyamankan bagi kami jadikanlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan kami ya Rabb ya Rabb ya Tuhan kami ya Fatahu ya Razak urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi berikan kepada kami rezeki yang dengan rezeki itu kami bisa mendekatkan diri kepadamu ya Rabb dengan rezeki itu kami bisa menghambakan diri kepadamu ya Rabb kami ingin bersedekah dengan rezeki kami. Kami ingin melaksanakan ibadah haji dengan rezeki kami. Kami ingin melaksanakan ibadah kurban ya Rabb dengan rezeki kami ya Rabb. Mudahkan urusan kami ya Rabb. Mudahkan urusan kami. Mudahkan urusan kami ya. Allahumma yassir wa la tu'asir yassir lana umurana kullahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma balighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusran la usra wa ala sihhati wal afiyati wa salamati wa najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi afdhalus salat fil lutfi wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wasahbihi barik wasallim. Ya Rabbi ya Tuhan kami, sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah. Sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah. Mampukan kami ya Rabb untuk datang ke kota Mekah dan Madinah ya Rabb. Panggillah kami di antara antrian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya Rabb. Kami titipkan kepadamu ya Rabb. Saudara-saudara kami yang akan melaksanakan ibadah haji. Berikan kepada mereka kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani, kesehatan rohaninya ya Rabb. Kami titipkan kepadamu ya Allah. Perbekali mereka dengan ketakwaan. Bekali mereka semua dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Zawadakumullahu taqwa. Zawadakumullahu taqwa. Mudah-mudahan engkau Allah memberikan perbekalan kepada mereka dengan ketakwaan kepadamu ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatahu ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi min ghairi dharin wala quwwatin wala ta'bin wala masyaqqatin min ya latif wallahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Rabbi habli minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Rabbi ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi ya Tuhan kami, pasangan hidup yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Rabb. Turunan yang ahli masjid, turunan yang ahli salat ya Rabb. Turunan yang ahli Quran ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bi barakatil Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan doa-doa kita, baik yang saya ucapkan ataupun yang bapak-bapak mungkin dan ibu-ibu berada dalam hati masing-masing, mudah-mudahan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila khilaf dan kesalahan. Jadi dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nuhun. Nuhun Ustaz. Nuhun Bang Sula sadayana. Ustaz. Tinggal damang Pak Amin Ustaz. amin. Amin amin. Hatur nuhun Kang Subhan sadayana. Kelahiran kasih roh Pak Ustaz. Sami. Amin. Amin. Bisa Sunardi nuhun. Song Sula, mangga. Baik, Alhamdulillah selesai sudah acara kajian kita hari ini. Bapak Ustadz semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Amin.
Semoga juga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu beristiqomah dalam melakukan perbuatan baik dan berada di jalannya. Akhir kata, Amin. Nada, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.